Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rahmat Ampunia Bangun, mahasiswa program studi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara Medan dengan NIP 19.012.7014. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Agustina Simangunsong MKOM sebagai Ketua Prodi Teknik Informatika dan kepada Bapak Hasanul Fahmi MKOM sebagai dosen pembimbing saya. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Perangkap Hama Tanaman Petani Otomatis menggunakan modul microcontroller Arduino. Langsung saja kita mulai. Perancangan sistem perangkap hama tanaman petani otomatis menggunakan modul microcontroller Arduino. Bab 1, latar belakang. Pada perkembangan dunia teknologi dari hari ke hari mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kebutuhan teknologi juga semakin meningkat agar tetap dapat bertahan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Karena dapat digunakan di mana saja, teknologi juga dapat digunakan untuk membasmi hama tanaman para petani. Pada perangkap yang akan dibangun, terdapat beberapa kelebihan dibanding menebar racun ataupun memasang perangkap konvensional, yaitu memberi informasi ada atau tidaknya hama yang masuk dan memastikan hama tetap pada tempatnya. 2. Perumusan masalah. Hama adalah organisasi yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Walaupun dapat digunakan untuk semua organisme, dalam praktik istilah ini paling sering dipakai hanya kepada hewan. Identifikasi masalah. Perangkap ini menggunakan sensor berat load cell. Hama yang dimaksud di sini adalah hewan sejenis tikus. Microcontroller yang dipakai adalah modul microcontroller Arduino. Bahasa program yang digunakan adalah bahasa C dan ide Arduino. Pemberitahuan kepada petani hanya melalui pesan singkat melalui handphone. Ruang lingkup masalah. Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah peradangan jagung dan persawahan padi di Kecamatan Martinding, Kabupaten Karo. Untuk keperluan pengujian digunakan 5 kali percobaan. Variabel dibatasi hanya untuk binatang seukuran tikus. Perumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat permasalahan yang terjadi di dalamnya, diantaranya kegagalan panen yang sering terjadi pada petani di Kecamatan Martinding, menyebabkan dibutuhkan sebuah perangkat yang dapat menangkap hama tanaman, agar kedepannya hasil panen lebih optimal dan juga terjaga dari hama tanaman. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah alat perangkap hama tanaman dengan menggunakan modul microcontroller Arduino Uno yang bisa memberikan kemudahan dalam menangkap hama secara efisien. Dan manfaat penelitian mempermudah petani dalam pengontrolan hama tanaman, menghemat waktu dan tenaga yang dipakai dalam melakukan kontrol terhadap hama dibandingkan dengan cara konvensional. Bab 2, landasan teori. Landasan teori terbagi atas microcontroller Arduino, aktuator, sensor berat atau load cell, modul SIM 800L, modul pernyataan if, Proteus 8, Arduino Development Environment, dan hama tanaman petani. Microcontroller adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di dalamnya. Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dengan perusahaan Atmel. Aktuator adalah alat elektronik untuk menggerakkan atau mengontrol gaya gerakan. Sensor berat atau load cell adalah komponen utama pada sistem timbangan digital. Tingkat keakurasian timbangan bergantung dari jenis load cell yang dipakai. Kemudian modul SIM 800L adalah sebuah modul GSM atau GPRS produk dari Simcom yang bekerja di frekuensi 850 sampai dengan 1900 MHz yang memiliki beberapa fitur unggulan diantaranya GPRS multislot class 12, mendukung kode GPRS CS1 sampai dengan CS4. Kemudian pernyataan if. Pernyataan if adalah salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalan program berdasarkan conditional expression. Kemudian Proteus 8 adalah sebuah software simulasi versi ke-8 dari Proteus yang mengkombinasikan program ISIS untuk membuat sebuah skematik rangkaian elektronika dan program Ares untuk membuat sebuah layout PCB. Kemudian Arduino Development Environment.
Arduino Development Environment adalah sebuah perangkat lunak yang memudahkan kita mengembangkan aplikasi microcontroller mulai dari menulis source program, kompilasi, upload hasil kompilasi, dan uji coba secara terminal. UML atau panjangan dari Unified Modeling Language adalah bahasa spesifikasi standar yang dipergunakan untuk mendokumentasi, menspesifikasi, dan membangun perangkat lunak. Analisis perancangan sistem terbagi menjadi dua, analisis data dan perancangan masuk. Pertama, analisis data. Tempat penelitian. Lokasi tempat penelitian ini merupakan di sebuah kecamatan Marinding, Kabupaten Karo, berbatasan dengan Aceh Tenggara. Dan untuk analisis kebutuhan sistem dapat kita lihat pada flow of document bahwa sistem telah sesuai dengan seperti yang diharapkan. Kemudian analisis sistem yang dibangun. Di sini topiknya membuat sistem perangkap hama menjadi terautomasi dengan metode yang digunakan adalah pemrograman Arduino menggunakan metode if. Kemudian untuk perancangan masukan, tahap ini adalah tahap awal dimulainya proses informasi. Saat sensor load cell membaca satu benda dengan berat yang telah ditentukan, maka pada saat itu juga motor DC akan bergerak mendorong dinding untuk mengarahkan benda ke arah tempat penampungan. Kemudian masuk ke perancangan keluaran. Di sini seharusnya hewan yang telah ditargetkan telah berada di kotak penampungan, dan saat itu terjadi maka SIM800L harus mengirimkan pesan kepada pengguna bahwa sistem telah berhasil mendapatkan hewan target. Kedua, blok diagram ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam perancangan peralatan elektronika, karena dari sinilah dapat diketahui prinsip kerja dari rancangan elektronika yang dibuat. 3. Komponen perangkap. Komponen perangkap terbagi menjadi dua, yaitu komponen fisik dan komponen elektronik. Keempat, rangkaian sensor load cell dan driver HX711. Sensor yang ini dihidupkan dengan tegangan output 5 volt dari microcontroller Arduino dan perintah menerima input dari microcontroller Arduino melalui pin down dan kemudian rangkaian motor DC dengan driver L298. Untuk mengaktifkan motor DC ini dibutuhkan sebuah tegangan input yang stabil pada pin in dari baterai 12 volt. Kemudian rangkaian modul SIM800L. Untuk mengaktifkan modul ini juga dibutuhkan tegangan khusus yang harus diatur lagi melalui DC to DC yang menurunkan tegangan menjadi 3,4 sampai dengan 4,4 volt. Di sini kita bisa melihat flowchart bagaimana alur kerangka program berjalan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terbagi menjadi 3. Yang pertama, implementasi sistem. Kedua, pembahasan. Ketiga, kelemahan dan kelebihan sistem. Implement sistem. Dalam melakukan implementasi dipersiapkan beberapa sarana yang berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak, dan tahapan implementasi sistem yang mana akan membahas tahapan untuk menjalankan sistem dalam bentuk capture system yang sedang dijalankan. Kebutuhan perangkat lunak ada terbagi dua. Yang pertama Proteus 8, kedua Arduino Development Environment. Kemudian untuk kebutuhan perangkat keras terbagi 4. Ada motor DC, driver motor, sensor berat, dan modul SIM800. 3. Tahapan implementasi sistem. Tahapan ini terbagi dua, yaitu pertama konstruksi perangkap dan kedua perangkat pendukung. Pada konstruksi perangkap juga terbagi 4. Yang pertama kerangka perangkap, penampung perangkap, dinding geser, dan rancangan penimbang target. Di sini bisa kita lihat hasil akhir alat yang telah selesai dirakit, dan di sini adalah pembahasan pengujian tahap akhir komponen sistem pada perangkap. Bisa kita lihat bagaimana alur sistem pada perangkap telah berjalan dengan sukses. Kelemahan dan kelebihan sistem. Pada sistem ini terdapat beberapa kelemahan, yaitu pertama, belum ada kamera pemantau yang mana berguna melihat dari jauh kondisi
keadaan alat dan jumlah umpan yang tersisa. Kemudian volume alat yang tergolong besar sehingga memakan banyak ruang, dan material alat yang belum tahan terhadap banjir. Dan alat ini juga mempunyai kelebihan. Yang pertama, menambah efektivitas waktu dari pengguna, dapat mengirimkan informasi ke pengguna. Kemudian target dapat masuk dan tidak bisa keluar dari alat sebelum pengguna menanganinya. Terakhir, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada skripsi ini ialah sistem dapat menambah efektivitas waktu dari petani dengan meminimalisir kegiatan yang dibutuhkan dengan alat ini. Semua sensor dapat bekerja dengan baik dan menyampaikan data ke microcontroller. Informasi berhasil dikirim ke petani dengan menggunakan modul SIM800L dan target berhasil masuk ke dalam perangkap dengan baik. Saran, untuk membantu proses kontrol diperlukan peletakan kamera pada ruang penampung yang bisa diakses dari jauh sehingga petani tahu kondisi alat dan umpan yang tersisa. Mencari alternatif material lain agar ukuran alat bisa diperkecil sehingga tidak memakan banyak ruang dan bisa diletakkan di mana saja. Kemudian mencari alternatif material lain untuk melindungi alat dari segala kondisi alam. Oke, di sini kita bisa lihat bentuk dari perangkap hama tanaman petani otomatis yang menggunakan modul microcontroller Arduino. Dari sebelah kanan kita lihat sudah terpasang SIM800L, kemudian konverter arus, dan sebelahnya ada Arduino Uno. Di sampingnya ada driver L298, dan di dekatnya juga ada driver HX711. Nah, untuk sistem pendorongnya di sini sudah tertanam driver motor dan motor DC. Ini dinding pendorong, dan di bawahnya bisa kita lihat sudah tertanam sensor berat load cell. Oke, kita akan mulai menghidupkan untuk mengetahui apakah perangkap ini bisa memberikan pesan kepada penggunanya. Kita lihat arus sudah masuk, ditandai dengan beberapa lampu sudah mulai menyala, dan SIM800L sedang mencari sinyal. Oke, bisa kita lihat di sini SIM800L sudah memberikan pesan bahwa alat sudah siap untuk bekerja. Selanjutnya kita akan memasukkan objek ke dalam perangkap. Bisa kita lihat perangkap sudah mendorong objek ke dalam kotak penampung, tapi sayangnya objek masih menyangkut di pintu. Tapi tidak masalah, karena di perangkap ini saat objek sudah masuk ke dalam perangkap maka tidak ada lagi dan keluar kecuali pintu dibuka dari luar. Kita lihat sendiri, pintu yang kecil hanya bisa didorong dari luar, tidak bisa didorong dari dalam. Itu juga dengan dinding pembatas hanya bisa didorong dari perangkap, tidak bisa didorong dari kotak penampung, dan hanya bisa dibuka dari luar untuk kotak penampungan. Setelah objek masuk dalam kotak penampungan, maka mesin atau SIM800L akan memberikan pemberitahuan bahwa ada tikus masuk perangkap, yang menandakan bahwa alat telah bekerja dengan sukses. Sekian dan terima kasih.